hari ini? Baik, Ustazah harap anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya. Salam untuk keluarga, semoga anak-anak dan keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, simak video pembelajaran berikut ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pada subtema 2 terkait perpindahan kalor di sekitar kita. Untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Isi dari teks eksplanasi. Kemarin sudah belajar ya anak-anak, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses-proses bagaimana terjadinya atau terbentuknya yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, pengetahuan, dan budaya. Kemarin ciri-cirinya apa? Sesuai dengan fakta ya dan ilmiah. Fakta itu nyata dan benar kejadiannya. Untuk teks eksplanasi, kemarin ada apa? Pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, di dalam pendahuluan itu terdapat pernyataan umum ya, biasanya ada di paragraf awal. Selanjutnya diisi yaitu merupakan uraian suatu peristiwa, sebab akibat yang disajikan urut dari awal hingga akhir. Nah, yang terakhir yaitu pada penutup. Pada penutup biasanya terdapat kesimpulan atau interpretasi. Biasanya ini di paragraf akhir. Nah, dalam teks eksplanasi, anak-anak dapat membuat bagan yang menunjukkan atau peta konsep yang menunjukkan inti atau pokok pikiran dari paragraf tersebut. Nah, caranya anak-anak dengan menentukan dulu kata kunci dari setiap paragrafnya. Nah, ini salah satu contohnya ya, bisa dilihat. Bentuk ringkasan teks bacaan. Nah, ringkasan tersebut merupakan alih bahasa dari summary. Nah, bentuk ringkasan ada dua, yaitu bentuk verbal berupa uraian atau paragraf, dan bentuk nonverbal berupa bagan atau skema. Selanjutnya, kita akan belajar menemukan pokok pikiran teks bacaan atau pikiran pokok. Nah, di sini dalam teks bacaan tersebut, pokok pikiran dibedakan menjadi 3, yaitu deduktif, induktif, dan induktif. Nah, untuk deduktif sendiri, pokok pikirannya berada di awal paragraf. Nah, untuk induktif, pokok pikiran di akhir paragraf. Deduktif, induktif, pokok pikiran di awal dan akhir paragraf. Nah, agar mudah menghafalnya, kita bedakan dulu antara deduktif dengan induktif. Nah, D itu dia lebih awal dibandingkan I, jadi D itu awal, I itu akhir setelah D, jadi I itu akhir, begitu. Nah, untuk deduktif induktif tinggal digabungkan, yaitu awal dan akhir. Nah, apa sih pokok pikiran itu atau pikiran pokok? Yaitu suatu hal yang dibahas atau diungkap dalam sebuah bacaan. Lihat tentang simpulan teks penjelas dan menyimpulkan isi teks eksplanasi. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam menyimpulkan. Yang pertama, membaca teks bacaan agar kita mengetahui isinya. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Nah, untuk syarat menulis kesimpulan yaitu berupa hasil analisis dari teks. Yang kedua, menggambarkan isi paragraf. Yang ketiga, berisi hal-hal yang ada pada paragraf. Ini kita akan belajar cara meringkas yang baik dan benar. Meringkas buku itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Oh ya, benar. Meringkas buku yaitu kegiatan mencatat hal-hal penting pada buku. Nah, apa sih kegunaannya? Yaitu untuk menguasai isi yang ada di teks asli dengan singkat dan padat. Nah, selain kegunaan juga terdapat fungsi. Fungsinya yaitu mengetahui dan memahami gagasan utama serta tujuan penulis melalui tulisannya.
Nah, setelah belajar bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang IPA. Belajar tentang perpindahan panas. Nah, perpindahan panas sendiri ada 3 cara. Yang pertama konveksi, yang kedua konduksi, yang ketiga radiasi. Konveksi merupakan perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara, disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Nah, untuk zat perantaranya dapat berupa gas, yaitu udara atau angin, atau zat cair. Nah, ini salah satu contoh dari konveksi ya untuk gambarnya. Contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama gerakan naik turun kacang hijau dan kedelai ketika dipanaskan, yang kedua gerakan balon udara, yang ketiga asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi, yang keempat gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Jadi untuk gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan itu biasanya banyak keluar di soal. Nah, kenapa kok termasuk dalam konveksi? Karena ketika air dipanaskan, maka air yang paling bawah itu akan lebih cepat panas, sehingga dia memiliki berat yang lebih ringan. Nah, ketika lebih ringan, maka dia akan naik ke atas. Begitu, bagian bawah akan panas kembali, kemudian naik ke atas. Begitu berulang-ulang hingga dia mengalami konveksi. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu proses mencairnya es batu yang dimasukkan dalam air panas. Nah, di sini panas pada air akan berpindah bersamaan dengan mengalirnya air panas itu ke es batu. Untuk contoh yang terakhir yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, ini juga sering keluar di soal anak-anak. Jadi, untuk angin darat yaitu angin yang bergerak dari darat ke laut, biasanya terjadi pada malam hari. Nah, untuk prosesnya, pada malam hari daratan akan lebih cepat melepas panas. Nah, ketika melepas panas, maka tekanan udara di darat akan lebih tinggi dibandingkan di lautan. Nah, oleh karena itu terjadi pergerakan angin dari darat ke laut, atau biasa disebut dengan angin darat. Nah, untuk angin darat sendiri digunakan untuk nelayan pergi berlayar ke laut. Selanjutnya ada angin laut. Nah, untuk angin laut yaitu angin yang bergerak dari laut ke darat. Biasanya terjadi pada siang hari. Nah, mekanismenya hampir sama dengan angin darat, yaitu pada siang hari laut akan lebih cepat melepas panas ya anak-anak, karena mengalami apa? Air itu ketika kena panas, ya benar, penguapan, dia akan menguap, melepas panasnya. Nah, ketika melepas panas, maka tekanan udara di laut lebih tinggi daripada di darat, sehingga terjadi gerakan dari angin dari laut ke darat, atau biasa disebut angin laut. Biasanya, angin laut digunakan nelayan untuk pulang ke daratan. Jadi, untuk konsep ini, anak-anak harus ingat juga bahwa angin itu bergerak dari tekanan udara yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Begitu. Kalian dapat menghafal salah satunya saja, angin darat atau angin laut. Konduksi yaitu perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Untuk pada konduksi ada 3 macam bahan. Yang pertama yaitu isolator. Isolator itu bahan yang buruk dalam menghantarkan panas, contohnya kayu, plastik, kertas. Yang kedua konduktor, yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, contohnya baja, tembaga, aluminium. Yang ketiga yaitu semikonduktor. Jadi bahan ini memiliki kemampuan menghantarkan panas dengan tingkatan antara konduktor dan isolator. Jadi dia ada di tengah-tengah. Nah, contohnya silikon, germanium, atau gallium arsenid. Konduksi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu besi yang dipanaskan akan terasa panas ketika disentuh. Yang kedua, panas berpindah dari setrika ke pakaian. Yang ketiga,
knalpot menjadi panas setelah mesin motor dihidupkan. Yang keempat, mentega meleleh ketika di atas wajan yang panas. Yang kelima, tutup panci panas saat panci digunakan untuk memasak. Jadi untuk sederhananya, yaitu konduksi itu seperti perpindahan panas anak-anak dari satu benda ke benda yang lain. Itu radiasi. Nah, untuk radiasi sendiri dia paling khas anak-anak. Jadi dia perpindahan kalornya itu tanpa melalui suatu zat perantara. Nah, terdapat alat yang dinamakan termoskop. Dia itu digunakan untuk mengetahui adanya radiasi kalor atau energi pancar panas. Contoh radiasi dalam kehidupan sehari, yang pertama, panas matahari yang sampai ke bumi melalui ruang hampa udara. Dan ini yang sering keluar dalam soal ya. Tubuh terasa hangat ketika di dekat sumber api. Yang ketiga, menetaskan telur unggas dengan menggunakan lampu. 4. Pakaian basah menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Yang kelima, warna hitam kusam merupakan penyerap atau pemancar kalor yang baik. Jadi, warna hitam itu sangat cepat untuk menyerap atau memancarkan kalor. Jadi, sebaiknya anak-anak ketika siang hari jangan menggunakan pakaian yang berwarna hitam kalau tidak ingin kulitnya terbakar. Ringkasan dari keseluruhan perpindahan kalor ya. Ya di sini digambarkan panci yang dimasak atau dipanaskan di atas api unggun. Nah, untuk konveksinya sendiri aliran air pada panci tersebut. Nah, tadi sudah belajar ya. Untuk konduksinya yaitu gagang besi pada panci. Nah, dia mengalami perpindahan panas dari sumber api yaitu api unggun, kemudian dia berpindah ke besi yang dia merupakan konduktor, dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, selanjutnya ada radiasi. Radiasi itu dia hawa panas yang dihasilkan dari api unggun tersebut. Nah, untuk gampangnya, konveksi sendiri yaitu dia melalui zat perantara, akan tetapi zat perantaranya itu ikut berpindah, seperti air tadi ya anak-anak. Nah, untuk konduksi dia itu melalui zat perantara, akan tetapi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Nah, yang terakhir, radiasi dia itu tanpa melalui zat perantara. Nah, untuk konveksi sendiri, pada air tadi, zat perantaranya berupa air. Nah, yang berpindah itu juga airnya, maka dia termasuk dalam konveksi. Ada keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Us akan contohkan salah satu saja ya anak-anak, nanti yang lain dapat dibaca. Nah, contohnya pada konduksi. Ketika memasak air menggunakan panci aluminium, memiliki keuntungan air lebih cepat mendidih, kerugiannya aluminium yang panas dapat menyebabkan luka. Untuk antisipasinya, melapisi gagang panci dengan ebonit atau dengan menggunakan sarung tangan atau kain. Nah, kita akan masuk pada materi terkait mata pelajaran SBDP atau seni budaya. Nah, kita akan belajar terkait pola lantai pada tari. Nah, di sini tari sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu tari tunggal. Nah, tari tunggal tersebut membutuhkan kemampuan dari setiap individunya. Yang kedua yaitu tari berpasangan. Nah, ini memerlukan koordinasi antar dua penari, jadi harus kompak anak-anak. Yang ketiga yaitu tari kelompok yang membutuhkan kerjasama dan kemampuan yang sama dalam menari. Jadi selain kerjasama, tiap individunya itu harus kemampuannya sama. Pola lantai sendiri memiliki pengertian yaitu pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Nah, untuk fungsinya yaitu membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, untuk di sini ada 2 jenis yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis melengkung. Untuk pola lantai garis lurus
Ada 4 jenis, yaitu yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus berbentuk garis vertikal lurus dari depan ke belakang, memiliki kesan sederhana tapi kuat. Untuk gambarnya dapat dilihat ya. Yang kedua, pola lantai horizontal, bentuk garis lurus ke arah samping, ke arah kanan atau kiri. Nah, untuk gambarnya juga bisa dilihat. Selanjutnya yaitu pola lantai diagonal, yaitu garis lurus ke sudut arah kanan atau kiri. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat ya anak-anak. Yang keempat yaitu pola lantai zigzag, bentuknya itu zigzag. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat. Nah, lantai garis melengkung biasanya digunakan untuk tari rakyat dan tari tradisi, memiliki kesan lembut. Contohnya pada pola melingkar, angka 8, huruf U, dan lengkung ular. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada yang lengkung ular, lingkaran, pola lantai angka 8, atau spiral, gitu ya. Lantai pada tari daerah. Nah, pola lantai sendiri memiliki kegunaan anak-anak. Yang pertama itu untuk menghindari tabrakan antar penari, membantu mengetahui gerakan selanjutnya, dan membuat gerakan tari lebih indah. Ya, yaitu pola lantai vertikal. Tadi sudah belajar ya anak-anak, kalau pola lantai vertikal itu lurus atau dari depan ke belakang atau sebaliknya. Nah, di sini melambangkan ikatan antara manusia dengan Tuhannya. Contohnya tari serimpi dari Jawa Tengah, tari Yospan dari Papua, tari Pasambahan dari Sumatera Barat, tari baris Cengkedan dari Bali. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar, dia lurus atau dari atas ke belakang atau dari depan ke belakang atau dari atas ke bawah. Horizontal. Nah, di sini memiliki pola dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Di sini melambangkan ikatan antara manusia satu dengan lainnya. Kalau vertikal manusia dengan Tuhan, kalau horizontal itu manusia dengan manusia. Contohnya tari Indang dari Sumatera Barat dan tari Saman dari Aceh. Nah, di sini horizontal, dia dari kiri ke kanan. Nah, ini bisa dilihat. Tari Indang juga, tari Saman juga. Pola lantai diagonal yaitu pola yang menyudut ke arah kanan atau kiri. Nah, di sini melambangkan kokoh dan kuat. Contohnya tari sekapur sirih dari Jambi, tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, tari pendek dari Bali. Sini bisa dilihat ya gambarnya anak-anak. Intinya kalau diagonal itu dia menyudut ke arah kanan atau ke arah kiri. Itu pola lantai melengkung, kesannya tujuannya untuk membuat lebih indah. Contoh dari tarinya yaitu Mak Badong Toraja dari Sulawesi Utara, tari piring dari Sumatera Barat, tari rande dari Sumatera Barat. Di sini bisa dilihat gambarnya melengkung, ya. Ada yang melingkar ya. Kalau melengkung tadi ada yang melingkar. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila Ustazah ada salah kata maupun ucapan ya anak-anak. Semoga ilmu yang Ustazah berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Sekian dan terima kasih. Semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.